Al-Bisiyai Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdal hamidin hamdal syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim 'ala sayyidina maulana Muhammad. Al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Monggo semuanya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal mukarramin Wurrath Habib Rabbil Alamin, yang terhormat, yang dimuliakan oleh Allah, para pewaris Rasulullah, ayahanda kita Kiai Al-Haj Abdullah Aslam, juga Kiai Al-Haj Nadim, juga Kiai Al-Haj Imam Al-Ghazali, hafizahumullah wa ra'ahum wa matta'ana Allah bituli hayatihim. Semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat dan diberi keberkahan umur, dan kita semua dapat ilmu manfaat dari beliau semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jajaran pengurus takmir Masjid Baitul Muttaqin segenap yang ikut serta mensukseskan acara di malam hari ini, lakum jazilul thawab wasyukur. Untuk kalian pahala yang besar, untuk kalian ucapan terima kasih yang besar dari kami, dan kita berharap ini tertulis fi mizani hasanatikum, di dalam tulisan pahala buku kalian. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabat sekalian, jamaah majlis malam Selasa yang dihadirkan oleh Allah di rumah Allah, di tempat ini dan di malam ini, atsabakumullah, hafizakumullah, ra'akumullah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua dijadikan orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kembali berkumpul nanti di sorga Allah bersama orang tua, juga guru dan anak cucu kita semuanya, tanpa azab, tanpa fitnah, tanpa hisab, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان إخواني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك
turzaqu bihi rawahu Tirmidzi bi isnadin sahihin ala syartin Muslim yahtarifu yaktasibu wa yatasabbabu sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa melanjutkan perjalanan kita dalam mengisi hidup kita di dunia dengan mutiara-mutiara nabawi dari hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi obat bagi hati kita, menjadi penerang bagi pikiran kita, bahkan petunjuk untuk jalan hidup kita supaya sampai pada tujuan bermuara pada ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan bertempat di sorga Firdaus nantinya. Hadis-hadis Nabi yang dibawa dan dititipkan di hati para ulama sampai malam hari ini pada pendengaran kita semuanya. Setelah sekian lama kita libur karena sibuk melayani Ramadan dengan jenis ibadah lainnya, malam ini Allah kembalikan kita di bulan Syawal untuk melanjutkan aktivitas baik kita berupa majlis ta'lim. Sebaik-baik warisan dari guru kita dan orang tua kita adalah majlis ta'lim, majlis ilmu yang menjadi lampu penerang untuk kota Ambulu ini khususnya, dan untuk semua yang berkenan hadir dan ambil bagian dari warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sawah yang hektaran, bukan pula dunia yang bermewah-mewahan, namun warisan mereka para guru, para ulama untuk umat ini, bahkan warisannya para nabi adalah ilmu yang bisa menghidupkan hati yang gelap, sebagaimana Allah bisa menghidupkan tanah yang kering dengan turunnya air hujan. Innallaha ta'ala yuhyil qulubal maita binuril hikmah kama yuhyil arda biwabilis sama. Allah menghidupkan tanah yang kering dengan air hujan, juga begitu Allah bisa menghidupkan hati yang kering, yang mati, yang gelap, yang lalai dengan ilmu. Dengan ilmu. Di zaman kita berada, ghaflah ta'ummu 'alan nas. Kelalaian merata pada manusia. Qaswatul qalb, hati keras, jumudul ain, mata yang kering, al-hirs bid dunya, rakus sama dunia, watulul amal, panjang angan-angan. Ini penyakit banyak tertimpa dari kita semuanya. Butuh majelis ta'lim untuk mengobatinya. Butuh ilmu disampaikan sebagai obat yang paling jitu untuk bisa menghidupkan hati yang mati itu, supaya hatinya terbangun. Hati yang terbangun gampang khusyuk di bawah ibadah. Hati yang terbangun gampang kembali diingatkan, gampang sadarnya dinasehati, dan gampang inabah, gampang pulang kepada Allah. Kalaupun lalai sedikit, cepat dia pulangnya kepada Allah. Idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Kalaupun terjerumus karena namanya manusia dalam godaan hawa nafsu dan setan, langsung dia dzakarullah, ingat kepada Allah. Hatinya gampang balik ke Allah. Hatinya gampangan untuk dibawa balik lagi, berdamai lagi dengan Allah. Dia tidak betah berlama-lama dalam dosa, apalagi berdiam diri dalam dosa. Hati yang terjaga gampang pulangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis malam Selasa ini menjadi sarana untuk bisa menghidupkan hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Sehingga kalaupun kita mati, matinya dalam keadaan hati yang terjaga, dalam zakiran lillah, dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Fanzur ila athari rahmatillah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, fanzur ila athari rahmatillah. Coba kalian lihat pada bekas dari rahmatnya Allah. Kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Bagaimana Allah bisa menghidupkan bumi setelah tadinya mati. Fanzur ila athari rahmatillah. Ketika turun hujan membasahi bumi, hujan itu rahmat Allah. Allah memerintahkan kepada kita bukan hanya ngelihat turunnya hujan, tapi lihat dampak dari turunnya hujan, athar dan bekas dari rahmat Allah yang diturunkan. Dilihat, jangan cuma kagum sama hujannya deres atau hujannya lebat dan semacamnya, tapi lihat bekas dari rahmat Allah yang sudah diturunkan. Apa? Kaifa yuhyillahul arda ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang tadinya mati jadi subur, yang tadinya tandus dan kering jadi hidup, jadi subur dengan air hujan tadi. Artinya rahmat Allah bisa menghidupkan yang mati. Allah menyuruh kita untuk melihat pengaruh dan dampak dari air hujan, air rahmat yang diturunkan tadi. Bumi yang tadinya kering disirami dengan rahmat Allah jadi subur, kemudian tumbuhlah tumbuhan, kemudian tumbuhlah padinya, jagungnya, kemudian manfaatlah kepada umat manusia. Itu semua athar rahmatillah, bekas dari rahmat-rahmat Allah. Sadari itu. Lihat ujungnya jadi apa rahmat Allah itu? Menghidupkan banyak yang mati. Tanah yang kering mati jadi hidup. Hidupnya tanah menghidupkan tanaman. Hidupnya tanaman bisa berbuah, panen. Panennya bisa dimakan oleh manusia, menghidupkan manusia lagi. Berapa yang mati jadi hidup dari bekas rahmat Allah Subhanahu. Inna dzalika la muhyil mauta. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan yang mati. Dan ini juga yang saya contohkan adalah air hujan. Wa illa sebenarnya hujan itu juga berupa rahmat yang turun ke hati yang mati. Kemudian lihat bekasnya. Hati ketika dihidupkan sama Allah lewat rahmat Allah, hujan ke hatinya, bukan air, tapi ilmu yang dituangkan oleh ulama, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah masuk ke telinga kita, kemudian dihayati dan direnungkan masuk ke dalam hati kita. Satu dari sabda Rasulullah, jika masuk ke hati kita, maka bisa menghidupkan itu hati yang mati, hati yang gelap, hati yang lalai tadi. Buahnya apa, Beb? Bekasnya apa dari rahmat Allah yang turun ke hati tadi? Menjadi hati yang terjaga. Hati yang terjaga bagaimana, Habib? Hati yang penuh dengan rahmat, hati yang penuh dengan sakhawah, kedermawanan, hati yang penuh dengan akhlakul karimah, hati yang terang, akhirnya manfaat. Hidup dengan sebenar-benarnya hidup ini orang di tengah-tengah masyarakat. Dia hidup, bahkan bisa menghidupkan yang lain dan menerangi jalan yang lain dan berdampak banyak manfaat. Satu hati yang dihidupkan oleh Allah, satu hati yang dihidupkan oleh Allah bisa menerangi jutaan manusia yang lain. Kalau Allah berkehendak, satu hati saja, satu dari cahaya Allah tampak di satu orang dari kekasihnya, maka semua kebaikan berjalan lewat orang itu. Habibana Agil bin Salim Al-Attas dapat tuangan rahmat itu. Kemudian bekas rahmat itu terasa dan terlihat
sampai puluhan tahun sekarang oleh kita semua majelis malam Selasa yang tak pernah melihat beliau mungkin, yang tak pernah duduk dengan beliau mungkin, yang tak sezaman dengan beliau tapi mungkin, tapi asar rahmat Allah itu masih mengalir sampai sekarang. Berapa banyak dapat manfaat dari adanya majelis malam Selasa, merasa diingatkan, merasa sadar dan merasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap asar rahmat Allah ini tidak padam sampai hari kiamat. Anak cucu kita juga kebagian dan kita semuanya bisa menjadi penyebab sarana yang dipakai oleh Allah untuk mengalirkan rahmat ini ke anak-anak kita. Terima kasih Ustaz Nazim yang memberikan kata sambutannya, memberi semangat dan dukungannya. Katanya bahagia sekali. Ini masjid makmur dengan majelis ta'lim, makmur dengan ilmu, makmur dengan warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan para sesepuh guru-guru kita yang ada ini semoga diberikan umur yang barokah, yang panjang. Karena kita butuh ya muaranya dari Habib Agil ke Ustaz Abdullah Aslam, ke Ustaz Nazim, ke Ustaz Imam Ghazali, di paralel ke kita semuanya ini terus. Dan kita berharap ada terus yang meneruskan estafet pengaliran rahmat Allah ini ke semua umat sampai akhir zaman. Dan kita walaupun hidup di akhir zaman dipilih menjadi orang yang dilewati dengan rahmat Allah ini, serta menjadi penyebab turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tadi saya sudah membaca hadisnya. Mari kita kaji apa oleh-oleh kita yang kita dapat malam hari ini. Datangnya dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qal. Anas bin Malik, sahabat yang terkenal, khadim Rasulullah, pembantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang beruntung jadi pembantunya Nabi. 10 tahun sama Nabi. Dapat doa dari Nabi, Allahumma tawwil umrah wa akthir malah wa akthir waladah wa adkhilhul jannah. 4 doa dari Nabi untuk Anas bin Malik. Ya Allah, panjangkan umurnya, banyakkan rezekinya, banyakkan anaknya, dan masukkan ke sorga. 4 doa dari Nabi untuk Anas bin Malik. Kata Anas, 4 doa yang aku dapat dari Nabi sudah aku rasakan yang 3. Panjang umur, umurku sudah nyampe 125. Ada enggak yang nyampe 125 ini? Kayak potongan 50-an kayaknya. 125. Kemudian doa yang kedua, akthir malah, perbanyak hartanya. Alhamdulillah aku jadi orang kaya karena kebunku. Sayyidina Anas punya kebun, yang lain panen 1 kali, punya dia panen 2 kali. Bahkan pernah terjadi yang lain kekurangan air, kemarau, tidak turun hujan, khusus tanahnya Anas bin Malik, kebunnya dituruni hujan khusus. Kayak ada selang dari langit khusus ke kebunnya Anas bin Malik. Makanya tidak putus panennya dan jadi orang kaya berkat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak ini kalau punya selang khusus ke langit, enak ini. Yang lain tidak kehujanan, punya Anas kehujanan, lancar rezekinya. Dan doa yang nomor 3, perbanyak anaknya. Alhamdulillah, anaknya kata rawi kurang lebih 125 juga. Tidak ikut KB ini ibu-ibu. Ya, berapa? 100. Cucunya berapa? Tidak masuk data. Datanya error kebanyakan. Sampai segitunya. Tinggal yang 1, adkhilhul jannah, masukkan surga. Aku berharap yang 1 ini diijabah sama Allah, kata Anas bin Malik. Allahumma shalli ala Muhammad. Wajar dapat doa seperti itu karena beliau berkhidmat, mengabdi, duduk mulazamah
dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dapat keistimewaan doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dah apa? Minta doa ke Rasulullah. Sahabat itu banyak minta doa ke Rasulullah. Banyak. Bisa doa sendiri tapi memanfaatkan kemustajaban doa Nabi. Minta. Ada orang buta minta doa sama Nabi. Dikasih doa Uthman bin Hanif, riwayat hadisnya. Kemudian dikasih doa yang ma'ruf yang sering saya sampaikan di kalian itu, akhirnya sembuh matanya. Ada seorang perempuan asabahul marad, asabahal marad, kena penyakit sara'ah. Apa? Kayak orang yang gila itu. Tengde-tengan. Penyakitnya kayak orang gila. Ayan. Kuntu atakasyaf. Kalau lagi kumat, auratnya sampai terbuka. Jadi matur ke Rasulullah, minta doanya, Rasulullah obati saya, obati, doakan, mintakan sama Allah. Saya kalau kumat, aurat saya sampai terbuka, saya malu. Kata Nabi, in syi'ti tasbirin, kalau bisa kamu sabar, lakil jannah, kamu dapat surga. Langsung Nabi mengeluarkan statement gitu. Kalau kamu sabar dengan penyakitmu ini, kamu dapat surga. Wa in syi'ti, dan tapi kalau kamu mau, aku doakan agar disembuhkan. Suruh milih, sabar dalam penyakit, dapat surga, atau doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau jenengan milih mana? Dua-duanya. Milih. Kira-kira sabar dengan penyakit, dapat kepastian ke surga. Kepastian ke surga. Siapa yang bisa mastiin ke surga? Kalau tidak Nabi Muhammad dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar dengan penyakitnya tapi dapat surga. Atau saya doakan sembuh, surganya belum tahu. Milih yang mana kalau kita? Mau tetap dengan penyakit tapi sabar 10 tahun, 20 tahun masuk surga mati? Atau kita mau berobat, minta doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang sahabat perempuan ini bilang, ana asbir, saya milih bersabar dari penyakit. Walakin akan tetapi ya Rasulullah, doakan ketika saya kumat supaya aurat saya tidak terbuka ya Rasulullah. Tidak apa-apa penyakit ini, saya terima ikhlas. Kalau memang jadi jalannya saya masuk surga. Tapi saya mohon kalau kumat saya tidak sampai muka aurat, malu kalau buka aurat. Allahumma shalli ala Muhammad. Hebat tidak ini? Ini kabar gembira yang sakit-sakit biar tidak putus asa. Bahwa sakitmu bisa jadi tiketmu ke surga kalau kau nerima dan sabar. Tapi kalau kau berontak, wah capek, sampai kapan, putus asa, minum baygon, mati. Kan banyak orang putus asa dengan penyakitnya, banyak. Karena memang berat, surga itu mahal. Hadiahnya kan surga bukan kipas angin. Berat memang untuk sabar dalam sakit itu. Ya Allah, sabar merahan rasa sakit sebelum mati. Waduh, moga kita tidak termasuk orang yang putus asa ya. Ini yang setiap kita akan hadapi nih. Kita akan menghadapi sebuah keadaan penyakit sebelum ruh kita pergi, dikeluarkan dari badan kita, rasa sakit yang sangat. Itu butuh kesabaran dan nerima dengan ketentuan sampai ajal ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang gagal, banyak yang tidak sabar, banyak yang tidak sabar sampai bunuh diri. Bunuh dirinya gimana, Beb? Banyak cara. Ada yang sengaja mencabut alat infusnya, mencabut biar cepat mati karena tidak kuat. Ada yang sengaja menyakitkan dirinya, kayak sahabat yang tertusuk banyak pedang di badannya, dari saking sakitnya tidak kuat, akhirnya pedangnya disandarin, ditusukkan sendiri. Semua sahabat tidak tahu. Sahabat semuanya bilang masuk surga ini, mati di medan perang. Tapi Nabi yang bilang ini orang masuk neraka. Dari mana ya Rasulullah? Istadda alamuh, ketika sakitnya menguat, orang ini tidak kuat karena tusukan darah, luka banyak. Akhirnya pedangnya disandarin dan menusukkan dirinya sendiri dan mati seul khotimah.
Padahal di medan perang di barisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu yang pantas untuk kita bingungkan, kita khawatirkan dari sekarang. Bukan setoran. Sesuk nyetor enak duwe apa enggak iki? Apa iki? Tinggal berapa? Bukan yang pantas kita bingungin ini. Apakah kita bisa bersabar dengan ketentuan Allah dari rasa sakit yang akan kita hadapi sebelum sakaratul maut itu datang? Jujur, saya kepikiran dengan yang seperti ini. Saya takut sekali. Karena kadang sakit sedikit aja, asam urat kumat, tidak bisa jalan saja. Ngomongnya kemana-mana sudah. Tidak kuat. Baru pilek saja, baru pusing saja, sudah kita ini kemana-mana. Apalagi dengan penyakit yang kayak gitu. Saya ketemu kiai di Madura, kena stroke beberapa tahun. Namanya Kiai Makmun insyaallah, Dimyati. Orang alim, ahli ibadah ini. Stroke. Setiap ketemu saya nangis. Ciumin saya. Karena punya pandangan ini Dzurriyyat Rasul, katanya cintanya sama Nabi luar biasa. Nangis ketemu saya. Apa yang dia bilang ke saya? Habib. Apa yai? Saya berusaha memberi kabar gembira. Tohur, suci, bersih yai. Penyakitnya jenengan ini bersihin dosa jenengan, ngangkat derajat jenengan. Nabi gitu kalau ziarah ke orang sakit. Jangan malah ditakut-takuti. Parah yai, parah. Wes mati, jangan tohur. Bilang tohur, suci, bersih, labas, tidak apa-apa, tohur, bersih, insyaallah yai, bersih. Saya kasih kabar gembira, tapi tetap nangis dia ini. Apa yai? Habib, doakan saya sabar Habib ya. Gitu benda ya. Saya kadang tidak sabar dengan penyakit ini Habib. Sudah lama, kadang saya berontak, kadang saya tidak sabar. Doakan saya minta sabar Habib ya. Begitu terus, dia takut tidak menerima. Karena dari stroke datang lagi penyakit baru Beb, ini Beb, sesak nafas. Kalau orang yang tidak tahu adab ziarah orang sakit, udahlah stroke saya kena sesak nafas. Itu sudah sampai ke kerongkongan, sesak nafas ke kerongkongan, mari ki mati. Wis beres, wis tenang, dan mari. Yang perlu saya garis bawahi adalah dia minta doa supaya dikasih sabar sama Allah dan tidak putus asa dari rahmat. Itu penting ya ikhwan. Hati-hati. Dari sekarang nabung doa supaya tidak putus asa dari rahmat Allah. La taj'alna minal qanitin. Jangan jadikan kami orang yang putus asa dari rahmat Allah. Karena kalau putus asa dari rahmat Allah tidak kuat, yaitu jalannya pas bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik, karena tak kuat kita nyangkanya husnul khotimah, ternyata dia matinya dalam keadaan bunuh diri, mati dalam keadaan ais min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan yang hadir ini semuanya husnul khotimah. Semoga diparingi gampang. Sakaratul mautnya diparingi gampang. Doa selamat yang ada di majmu' itu, hawwin alaina fi sakaratil maut. Mudahkan kami ya Allah dalam menghadapi sakaratul maut. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak terasa, mudahkan. Nah, sekelas Rasulullah masih bilang innaha la sakarat. Sungguh menyakitkan sakarat ini. Sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita, bagaimana kita menghadapinya. Ya, jadi kita minta dari sekarang supaya dipermudah. Kata Habib Umar bin Hafid, Allahumma shalli ala Muhammad, mendatangkan hadis aktsarus syuhada ummati ashabul furush. Paling banyaknya orang yang mati syahid dari umatku adalah orang yang mati di atas kasur. Justru bukan yang mati di medan perang, tapi yang mati di atas. Subhanallah. Rubba qatilin baina saffain Allahu a'lam biniyatih. Kadang orang mati di tengah medan perang tidak ketemu niatnya gimana. Tapi kata Nabi, syuhada ummati paling banyak matinya di atas kasur. Mati melahirkan perempuan, syahid. Mati mahdum, diroboi sesuatu, maghrub, tenggelam, terbakar, mazlum, terdolimi, syahid. Itu semua terjadi di atas kasur. Dan afdalus syahid, paling afdolnya orang mati syahid, syahidul hub,
mati dalam keadaan syahid karena cinta. Wasyauq, syahid karena rindu kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Matinya dalam keadaan tenggelam dalam lautan rindu kepada Allah, rindu kepada Rasulullah. Ini syahid yang tertinggi. Mati dalam keadaan syahid tertinggi adalah mati dalam keadaan cinta dan rindu kepada Allah dan Rasulullah. Ini yang dialami Bilal bin Rabah ketika mau meninggal dunia. Istrinya teriak-teriak, "Wa qaraba, wa qaraba, celaka, celaka." Bilal yang sakaratul maut sadar, bilang, "Wa tarabah, wa tarabah." Bukan celaka, alangkah bahagianya, bahagianya. Ghadan alqa ahibbah Muhammadan wa hisbah. Karena sebentar lagi saya ketemu dengan Rasulullah. Saya mati berarti saya satu zaman, satu alam. Alamnya sama, yaitu alam barzah. Sampai sekarang Rasulullah ada di alam barzah, menunggu yauma yub'atsun, hari kebangkitan belum. Jadi para wali, Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, Faqihul Muqaddam, semua orang-orang besar itu ada di alam barzakh. Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi Bilal bin Rabah ketika mati, kerinduannya memuncak. Bukan derita, bukan celaka, tapi bahagia. Karena mati ini pintu ketemu saya dengan Allah, ketemu saya dengan Rasulullah, ketemu dengan para pencinta-pencinta Allah dan Rasulnya. Akhirnya beliau mati dalam kerinduan yang memuncak. Syahid cinta namanya, syahid rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usahakan jenengan dan kita semua kayak gitu. Matinya dalam keadaan ngangeni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak bisa hadir kalau di waktu yang tenang-tenang kayak gini kita tidak pernah rindu sama Nabi, tidak pernah kangen sama Allah. Waktu santai, waktu senang, waktu bahagia, waktu di rumah tidak ada apa-apa, tidak ada sakit, tidak pernah ngangeni Allah, ngangeni Rasulullah, tidak pernah. Lewat seminggu, lewat sebulan, lewat setahun, tidak pernah ngangeni. Duduk sebentar dalam kerinduan, tidak pernah. Sibuk terus, hidupnya hidup gitu tok. Ngangeni, ya apa orang ngangeni itu? Ingat sebentar, kangen, sampean tahulah rasa rindu itu gimana. Kalau hari-hari kita sepi dari ini, tidak ada rasa rindu kepada Allah dan Rasulnya, gimana mau hadir waktu sakarat? Tidak kepikiran rindu, mikiri sakitnya aja luar biasa, mikiri penyakit, mikiri suntikan, mikiri obat, wes gak pikiran kangen, tidak pengen rindu, tidak dapat anugerah dari Allah. Tapi kalau sudah biasa hidupnya dalam kerinduan, dalam kekangenan, dalam cinta kepada Allah dan Rasulnya, sudah biasa terisi seperti itu, yakin saat sakaratul mautmu, rindu dan cinta itu akan hadir untuk kita semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ghadan alqa ahibbah Muhammadan wa hisbah. Makanya usahakan yang tersisa dari hidup ini banyak ngangeni Rasulullah, banyak rindukan Rasulullah, banyak ngangeni Allah. Yang dikangeni, yang dipikirkan sebelum tidur, ya apa ya, tiap hari saya sujuti Allah itu, saya ruku, saya ngadep Allah, ibadah. Gimana ya kalau saya ketemu ya apa ya, ingin ketemu dengan Allah, timbul rasa cinta, ingin ketemu dengan Rasulullah. Itu adalah anugerah yang terhebat, adalah syahid yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yuhaqqqiqna biha, semoga Allah paringi kula jenengan syahid dalam kerinduan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Minta ada apa-apa kan? Minta sama Allah boleh enggak? Walaupun sifat dan keadaan kita jauh banget tuh, kayaknya masih nol isinya nih. Minta aja. Siapa Allah, siapa tahu di rumahnya Allah ini berkenan menakdirkan dan berkenan memberikannya kepada kita. Walaupun kita belum pantas, semoga nanti dengan karunia-Nya Allah memantaskan kita untuk menerima itu semuanya. Amin. Amin ya rabbal. Dan ketahuilah, tidaklah Allah memberikan taufik kepadamu untuk memintanya kecuali karena Allah ingin memberimu. Ada orang minta pun tidak pernah, gimana mau ngerasain? Minta aja tidak pernah terbesit dalam pikirannya untuk mati dalam kerinduan kepada Allah dan Rasulnya. Gimana mau dikasih? Minta sama Allah aja tidak pernah, ngerasain tidak pernah. Nah, kita sekarang sudah dapat poin satu. Barokahnya kumpul-kumpul gini nih, barokahnya Allah hadirkan kita di sini nih.
terbesit di hati kita setelah dengar ceramah ini, kemauan, ya Allah, maunya mati dalam rindu supaya menjadi syahid yang tertinggi, syahid cinta dan rindu kepada Allah dan Rasulnya. Kemauan kita dalam berdoa, isyarat dan tanda berkenannya Allah memberikannya untuk kita semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Mari kita lanjut. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kana ikhwan ala ahdin Nabi. Dulu di zaman Nabi ada 2 saudara. Ada berapa? Dijawab dong biar tidak ngantuk. Ada berapa? Itu sekalian kesempatan saya minum kopi. Kalau tidak gitu saya tidak minum, ngomong terus dari tadi. Di zaman Nabi ada 2 saudara. Dengerin. Wa kana ahaduhuma ya'ti Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari 2 orang ini bukan salam 2 jari ya. Oh, nanti di foto pas Habib nomor 2, cok. 2 orang ini, yang satu suka datang ke Rasulullah untuk ngaji. Sukanya apa? Ngaji. Yang satu. Wal akhar yahtarifu ayaktasibu. Yang satunya kerja, tidak suka ngaji. Kerja di pasar. Yang satunya ngaji, perwakilan. Yang saudaranya ini kerja, tapi bukan untuk dirinya sendiri. Yang ngaji yang tidak kerja itu diopeni dia, dikasih hasil kerjanya dibagi sama saudaranya untuk makan bersama. Yang saudaranya suka ngaji, yang satunya kerja, yang kerja menafkahi pada yang ngaji. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba dengerin. Fasyaka al-muhtarifu akhahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kerja terus curhat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang saudaranya. Ya Rasulullah, saya punya saudara nih loh, ngaji tok kesampean. Enggak mau kerja, saya yang kerja. Mungkin bahasa ringannya gitu. Matur teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajar tidak? Halo, wajar tidak? Wajarlah. Dia manusia yang kerja, dia menafkahi saudaranya yang mondok sama Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba dengerin, ini biar kalian faham. Faqala Nabi. Nabi kemudian bersabda, la'allaka turzaqu bihi. Kata Nabi, mungkin saja, barangkali kamu dikasih rezeki oleh Allah berkat saudaramu yang ngaji kepadaku itu. Fahim tuh? Jangan dicurhatin. Mungkin saja kamu kerja rezekimu lancar, itu berkat karena kamu nafkahi saudaramu yang ngaji itu. Berkat saudaramu yang ngaji, kau diberi rezeki oleh Allah Subhanahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampean kerja tiap hari, anak dititipi ke pondok, bayar enggak? Bayar ya. Bayar mahal-mahal, kerja tiap hari. Jangan takut melarat. Jangan takut tidak nutut. Rezekinya sampean dilancarkan, yang kerja berkat yang nyari ilmu dari anak-anak sampean. Rahim tuh. Makanya yang nyumbang roti nih. Ini saya belum dapat nih. Yang nyumbang roti, air nih. Untuk yang ngaji nih, jadi penyebab lancarnya rezekinya. Walaupun yang nyumbang roti tidak hadir. Tidak hadir beb, cuma nitip rotinya tok. Lancar rezekinya berkat yang ngaji seperti ini. Apalagi sampai hadir, dapat rezeki zahir, dapat rezeki batin. Biar malam Selasa depan ada rotinya lagi. Atau bahkan lebih dari roti kotaan biasanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Faham sampai di sini? La'allaka turzaqu bihi. Barangkali kau diberi rezeki
berkat saudaramu yang menuntut ilmu kepadaku. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi apa ini maksudnya? Faedah dari hadis ini. Satu, majelis ilmu dapat mendatangkan rizki. Innallaha ta'ala yatakaffal li talibil ilmi. Allah menjamin rezeki khusus untuk para santri penuntut ilmu setelah jaminan umum dalam ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dapat jaminan khusus yatakaffal Allah li talibil ilm birizkihi. Allah menjamin khusus bagi para santri rezekinya. Bahkan itu santri menjadi penyebab datangnya rezeki bagi yang bekerja dari orang tuanya atau saudaranya yang mencukupi kebutuhan santri itu, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan takut melarat. Ojo lek di pondokno kok pengeluaran tambah akeh kok. Kak duwe aku kayak bayar bulanan. Buat bulanan sepeda motor ada. Buat harian gudang garam ada. Rokoknya. Buat internet pulsanya ada. Tapi buat nyantri nyari ilmu bilang tidak ada. Padahal itu justru dengannya kau dilancarkan rezekinya. Dengan ilmu, dengan nafkah pada ilmu itu kau akan dipermudah urusanmu dan dilancarkan rezekimu. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya ngamalkan hadis ini banyak orang-orang yang mampu itu menanggung. Wes 5 anak yatim, apa kata saya bulanannya? Mondok di Habib Nizar misalnya. 5 anak yatim, satu orang 250, saya setiap bulan yang nanggung. Niatnya apa? Supaya usahanya diperlancar. Karena menjadi penyebab lancarnya rezeki. La'allaka turzaqu bihi. Diamalkan kayak gitu. Bukan hanya saudaranya, tapi orang yang tidak mampu mondok. Santunan yatimnya bukan muharraman tok. Yang disimbolis pakai amplop gede isinya 5.000. Tapi dia mau menanggung bulanan fulan bin fulan. Yang mondok itu saya yang nanggung. Setiap bulan saya yang bayar. Itu adalah cara yang paling ampuh untuk mendatangkan rezeki yang lain. Karena kamu pakai jalur ilmu. Pakai jembatan ilmu warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Makanya kalau tahu begitu, tidak ada istilah mahal kalau untuk ilmu agama. Dibayarin mahal. Larang mondok nenggono. Apa? Cek larangi. Tapi kalau ilmu umum, ilmu cari duit, ilmu dunia dikejar hatta walaupun berjuta-juta. Ingin jadi dokter, berapa bayarnya? Nyogoknya berapa? Ingin jadi TNI, Polri, tes 1, tes 2, dikejar. Demi sebuah cita-cita duniawi mungkin. Tapi untuk pondok, untuk ilmu agama, Masya Allah, lali gak dikirim. Tunggaan ake, bingung kiai ini. Kok bisa beb? Ya, saya pengalaman lah bab kayak gini. Pengalaman saya, tunggaan santri luar biasa. Ditunggu imtihanan nanti bayarnya, gak hadir. Liburan moro-moro hilang, mulai. Lu enti kacong iku. Wes gak ono wes mulai. Wes utangnya gak dibayar. Nggak mau dikasih makan, kasihan yang lain makan, kan repot. Wes ngajarnya tok ngantuk tiap pagi tiap subuh, ngelayani bangunin, gak dibayar, mentong dukale ini orang ya, mentung pengloro ngomong ya. Jangan. Jadi hadis ini ngasih himbauan keyakinan bahwa sebab lancarnya rezekimu berkat orang yang kau tanggung dari orang yang menuntut Paham tuh? Imam Suyuti nyebutin dalam kitab Bughyah itu, afdalus thawab, a'dhamus thawab sedekah. Paling besarnya pahala sedekah kalau dikasihkan ke ilmu. Bahkan di perkataannya itu melebihi sedekah ke orang tua.
Sedekah orang tua, siapa yang tidak tahu birrul walidain, keagungan dan kehormatannya. Sedekah ke ilmu lebih lagi. Kenapa? Li'annal ilma nurul hayah. Karena ilmu cahaya kehidupan. Dengan ilmu itu kita tahu ilmunya berbakti ke orang tua, ilmunya berbakti sama guru. Pahala sedekah ke fakir miskin kita tahu dengan ilmu itu. Alasannya itu karena menjadi penyebab pengetahuan, penyebab kehidupan jadi damai dan tentram ilmu itu. Maka sedekah kepada ilmu sampai 900.000 atau 700.000 lipat pahalanya. Makanya jangan sampai ragu. Jadi apa yang sampean kirim ke anak sampean waktu mondok itu justru sedekah yang paling besar pahalanya karena berhubungan dengan ilmu. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Supaya jenengan tidak bakhil kalau untuk ilmu, ya, supaya yang nunggak-nunggak biar dilunasi dan tidak terulang kembali. Allahumma shalli ala Muhammad. Sama juga sedekah malam Selasa. Kalau ada timba keliling malam Selasa ini majelis apa? Majelis sarana ilmu, biar terang, biar suaranya enak, biar soundnya enak, biar acaranya lancar, prasarana semuanya. Sedekah ke ilmu, sedekah ke majelis yang digunakan untuk ilmu lebih afdol dari sedekah yang lainnya. Karena ilmu adalah cahaya kehidupan yang dengannya kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk berkat ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ustadz, yang dipilih tapi untuk ilmu 2.000 saja. Yang 5.000 disimpan. Kadang sama-sama 2.000 milih yang rusak. Sing api anyar iki ojo. Segitunya bakhilnya kita ini ya. Betul enggak? Ada nih 5.000 sama 2.000. Yang keluar yang berapa? 2.000. Yang 5.000 kayak ngopi golek mulai. Ada 2.000 sama 2.000. Yang keluar ya yang mana? Satunya rusak, satunya baru. Yang rusak. Ada sama-sama rusak, satunya sobek. Yang mana yang keluar? Yang sobek. Sampai di derajat itu bakhilnya kita, meditnya kita. Inna lillahi wa inna ilaihi. Bukannya ayat Qur'annya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Disuruh infak yang kamu cintai dari duniamu. Bukan yang tersobek, terjelek. Bukan. Sampai ada cerita orang amal-amal ngantuk-ngantuk ngambil di koceknya. Kemudian dimasukkan. Setelah keluar dari masjid, dicek uangnya di kocek. Tinggal 2.000. Ada uang 100, ada 2.000. Salah ngambil. Ternyata yang keluar 100.000. Ya Allah, salah ya. Bendahara dinyangi. Aku salah deke. Susuk. Jaluk susuk si an. Karena merasa salah ngambil katanya. Sampai segitunya. Abu Talha dengar ayat yang tadi, tidak dapat sorga sampai menginfakkan yang paling dicintai. Abu Talha bingung. Mikir dulu pulang ke rumah. Apa ya yang saya miliki yang paling saya cintai? Uang? Bukan. Baju emas? Bukan. Yang paling saya sukai adalah kebun di depan Masjid Nabawi. Bayroha nama kebunnya. Itu yang paling saya sukai. Saya akan praktekkan ayat ini. Datang menghadap Rasulullah. Ushiduka ya Rasulullah. Saksiin ya Rasulullah. Bahwa harta yang paling saya sukai, yang saya punya, kebun yang ada di depan masjid ini. Yang sering kau keluar masuk di situ ya Rasulullah. Untuk minum air segarnya. Untuk berteduh di bawah pohon kurmanya. Dan memakannya. Itu yang paling aku sukai dari hartaku. Sekarang juga yang paling aku sukai ini aku berikan kepada yang paling aku cintai, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa kata Nabi? Bakhin kata Nabi. Langsung Nabi jawab, bakhin. Apa kata Nabi? Untung. Malur rabih, tijarah rabihah. Ini yang namanya perdagangan yang menguntungkan. Untung kamu wahai Abu Talha. Untung. Langsung divonis, tidak salah, betul. Dan dapat keuntungan kamu wahai Abu Talha. Fandur, katanya Abu Talha.
Monggo kerso. Di mana kau akan letakkan kebunku ini? Untuk pelebaran masjid, monggo. Untuk jihad, monggo. Untuk fakir miskin, monggo. Terserah, pasrah total kepada jenengan ya Rasulullah. Ini ikhlas. Karena ada orang lain kadang nyumbang bersyarat. Beb, kayak keramik, untuk keramik gak jadi. Kayak menara, gak iso Beb. Gak, pokoknya kudu apa? Keramik. Kayak ceting, elek-elek ceting. Enggak. Keramik kayak sujud, sujud. Ini tidak ikhlas ini. Ini namanya sedekah bersyarat. Nanti masuknya ke surga juga bersyarat. Syarat dan ketentuan berlaku untuk orang ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa kata Nabi setelah bilang bakhin, untung. Nabi bilang apa? Kepada Abu Talha ini. Ara lil akrabin. Saya melihat kayaknya kebun kamu ini lebih baik dibagikan kepada keluarga dekat kamu. Karena Nabi tahu dia punya saudara si miskin, dia punya paman si miskin, dia punya ponaan si butuh. Nabi tahu itu. Ya sudah, bagikan ke keluarga dekatmu. Tidak usah. Jihad belum butuh, miskin yang lain, keluarga dekatmu bagikan. Langsung Abu Talha mengamalkan. Itu kebun yang harganya mungkin kalau sekarang miliaran di tempat yang strategis. Anggap kayak alun-alun ini, tanah depan ini. Kan mahal. Langsung dibagikan ke ponaannya, ke saudaranya, ke bibinya, ke bawah. Sesuai dengan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena Nabi tahu ini yang membutuhkan adalah akrabin, orang ikhlas, manut dengan apa yang diaturkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kadang jawab mari saudara sudah tak tolong berapa kali, ponaan wis mari, jawab kadang. Padahal banyak di antara kita yang melangkahi. Saudara kita tinggal dan orang jauh yang kita tolong. Dan ini menyalahi. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Itu ayatnya. Urutannya seperti itu. Orang tua dulu, baru aqrabin, baru kemudian keluarga dekat, kemudian yatama, yatim, wal masakin, baru orang-orang miskin, wabnis sabil, dan orang-orang yang di jalan yang tak punya ongkos untuk pulang ke rumahnya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan nanti kalau ada amal kotak keluar lagi, yang terbaik diberikan. Amin ya rabbal. Karena sudah keluar waktu mahalul qiyam, akhirnya tidak bisa keluar lagi. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa meniru walaupun sekali dalam seumur hidup. Ya. Sehingga yang keluar bukan lagi 2.000 tapi 50.000. Kalau 50.000 satu-satu ini, waduh, tajir ini majelis langsung ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Pelajaran yang nomor 2 dari hadis ini juga, ternyata Nabi tidak menyalahkan orang yang fokus menuntut ilmu tadi, yang tidak kerja tadi. Tajarrud, fokus tidak kerja, tapi dia menuntut ilmu, sibuk mulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang makomnya, ada orang yang makomnya seperti itu, bawaannya ingin nuntut ilmu terus, dekat sama Nabi terus. Nabi tidak nyalahkan, justru negur yang kerja tadi itu, bahwa penyebab lancarnya rezekimu itu berkat saudaramu yang kau nafkahi dalam menuntut ilmu. Nabi tidak nyalahkan. Nabi tidak nyalahkan, biar dia malah menjadi penyebab datangnya rezeki yang lain. Karena mungkin dilihat memang beneran nuntut ilmunya. Lain kalau main-main dan seterusnya. Tapi ini benar-benar di maqam tajrid. Ya, ini sudah nyampe ke maqam tajrid, maqam bersih-bersih. Sudah bukan sebab musabab ini. Maqam sudah bersih ini. Sudah tidak pakai sebab musabab. Memang tidak bohongan, hatinya memang benar-benar terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh niru pura-pura. Gak mulai-mulai nang masjid, bojone ditinggal, anaknya ditinggal. Gak kerja, tajrid. Saya sudah nyampe makom tajrid, ada yang menafkahi saya. Jangan bohong, itu tidak bisa dibohongi, itu hati yang tahu, yang merasakan. Dan ada Nabi tahu dengan orang ini. Ya kalau kita sampai tidak pulang-pulang di masjid, istri sampai terdolimi, anak terdolimi, ya itu
bukan makom tajrid namanya, ya, makom helap namanya. Makom apa? Ya, males atau helap ya. Karena ada hadis lain ketika Nabi Isa lewat, ada orang ahli ibadah wiritan terus, tidak kerja, wiritan terus. Kemudian Nabi Isa nanya sama orang yang wiritan ini, man ya'uluk, siapa yang nanggung hidupmu? Nanggung makanmu siapa? Akhi fisuk, saya punya saudara di pasar kerja, saya wiritan bagian pelaris, bagian zikir, saudara saya yang kerja. Mirip-mirip dengan hadis ini. Apa kata Nabi Musa? Nabi Isa, idzan akhuka a'bad minka. Kalau gitu saudaramu yang kerja di pasar itu jauh lebih dalam ibadahnya dibanding kamu yang cuma duduk di sini. Ya, dibandingkan kamu yang cuma wiritan di sini. Yang bekerja niat ibadah menutupi kebutuhan nafkah itu juga berada dalam fisabilillah, dalam ibadah yang sama. Mungkin dia salah dalam kholwatnya atau meninggalkan kewajiban-kewajiban lainnya yang belum terselesaikan, terbengkalai keluarga dan sebagainya, sehingga disalahkan. Justru yang kerja lebih dalam ibadahnya, lebih tinggi ibadahnya daripada mereka yang orang yang khusus seperti ini. Itu faidah dari hadis yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, Allahumma shalli ala Muhammad. Santri yang ngaji sama Nabi ini memang fokus ngaji dan yakin, dan dia tidak bersandar kepada saudaranya. Saudaranya aja yang ngasih ke dia kemauannya dia. Dia fokus dalam pengajiannya, dan ahlu sufa begitu semua, sahabat-sahabat Nabi itu kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat dulu ada seseorang yang mencoba ilmu ini. Ada orang masuk masjid, mau tinggal di masjid sudah. Dia hidup sebatang kara ibadah di situ. Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai seminggu. Imam rotib, imam masjid tahu ini makmum kok di sini terus orang ini. Kok kayaknya tidur di masjid ini, tidak pulang-pulang. Setelah sholat didatangi, sini, fulan, kamu tidak pulang-pulang? Tidak, saya iktikaf, saya fokus ibadah. Terus kamu makannya di mana? Dijawab dengan tauhidnya. Yang ngasih makan saya Allah, kata dia. Tauhidnya beneran ini, tidak pura-pura. Yang ngasih makan saya siapa? Imamnya nanya, loh, ya semua yang ngasih makan Allah. Dari mana jalannya? Masa langsung datang gitu? Ayo, dijawab lagi. Yang ngasih makan saya Allah, katanya. Iya, tapi jalannya, sarananya dari siapa? Pasti ada lah. Apa kamu punya uang, punya kerjaan toko, dikirim atau? Yang ngasih Allah, katanya. Gitu tok jawabannya. Mangkal imam ini, ngamuk. Kamu ini Allah ya, semua Allah, tapi kamu ini tidak jelas jawabnya. Jawab yang betul. Oh ya sudah. Semenjak saya tinggal di masjid, saya dikasih makan oleh tetangga masjid yang di samping ini, orang Yahudi, tetangganya masjid. Itu ngirim saya nasi 1 piring, setiap hari 1 piring. Lah, katanya imamnya, baru masuk akal. Urip kayak gini, urip. Hidup kamu sampai sekarang kalau kayak gini masuk akal. Bahwa kamu dikirim orang Yahudi. Pas orang ini bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katanya, loh kenapa kok baca doa musibah? Saya merasa selama sholat di masjid, sholat saya tidak sah. Bermakmum sama kamu tidak sah. Kenapa? Saya merasa sholat saya bermakmum sama kamu tidak sah. Karena kamu punya keraguan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat saya bilang Allah, kamu tetap ngejar saya. Sopo. Akhirnya saya karang-karang sendiri bahwa yang ngasih adalah orang Yahudi. Baru pikirannya kamu tenang.
Wah, orang Yahudi ya yang ngasih itu ya, tetangga sebelah. Iya. Baru tenang pikiranmu. Berarti kau lebih tenang, lebih percaya dengan jaminannya Yahudi daripada jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti kamu ragu dengan ragu dengan rizkiku, berarti ragu sama pemberi rizki yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan saya mau ngulangi solat saya selama bermakmum sama sampean, karena tidak sah solat di belakangnya orang yang ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad. Tapi kalau di Baitul Muttaqin jangan di ojo. Yakin kabeh, iman insyaallah sahih semuanya. Uduk makomi kula jenengan, uduk iki. Takutnya ini nyerang Ustaz Nadif. Muhammad. Ini asyakku fir rizki, syakku fir razzaq. Ragu pada rizki, hakikatnya ragu pada pemberi rizki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ala kulli hal, semoga yang hadir ini rezekinya diberkahi sama Allah. Dan poin yang bisa saya rangkum malam hari ini, satu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, usahakanlah sisa hidup yang ada ini untuk mencari cinta dan rindu sekuatnya untuk Allah dan Rasulnya, agar kita bisa mati dalam syahadah, dalam pangkat syahid yang tertinggi, yaitu syahid cinta dan rindu kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang Allah berikan kepada kamu dari umur, uang, jabatan, gunakan sarana untuk meraih kerinduan yang tinggi kepada Rasulullah SAW. Kamu punya apa? Punya HP, gunakan untuk meraih cinta dan rindu dengan HP-mu lewat melihat hal-hal yang bisa membangkitkan gelora cintamu kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai melihat hal-hal yang mematahkan atau mematikan kekuatan cinta dan rindumu. Melihat wajahnya orang kafir fasik dengan penuh penghayatan, dengan penuh pengagungan, itu dapat menghitamkan hati selama sampai 40 hari. Na'udzubillahi min dzalik. Ingat, sisa umur dibuat apa? Ngejar cinta dan rindu yang kuat untuk Allah, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah memintanya tadi, tinggal buktiin permohonanmu itu memang benar-benar ada butuh dengan apa yang diharapkan, sampai Allah akan memberikanmu di sisa umur hidup ini dalam kerinduan. Sambung lewat majelisnya, dengerin lewat pewarisnya, sambung lewat solawatnya, dan sambung lewat gurumu yang bisa mengantarkanmu untuk tambah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang nomor 2, rezeki adalah karunia mutlak, yang membaginya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki itu akan diperlancar, akan dipermudah jika kau niati untuk membantu para ahli ilmu dalam menuntut ilmu. Putramu yang mondok, putrimu yang belajar ilmu agama menjadi penyebab lancarnya rezekimu yang di pasar, lancarnya usahamu yang kau jalani berkat anak-anakmu yang belajar menuntut ilmu agama. Dan sedekah yang terbesar menurut Imam Suyuti tadi, jika diberikan kepada ahli ilmu untuk menghidupkan ilmu, menjadi sarana ilmu, menjadi penerang kehidupan dari petunjuk yang disampaikan dari ilmu-ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayo kita saling membantu. Jika putra sudah kau jamin bulanannya dalam mondok menuntut ilmu, cari juga anak yatim atau saudara atau tetangga yang membutuhkan bantuan untuk kau nafkahi dalam menuntut ilmu, maka menjadilah orang yang terdepan untuk ambil bagian itu, karena pahalanya yang sangat tinggi dan menjadi penyebab lancar dan sehatnya dirimu serta lancarnya rezekimu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi yang tersisa dari hidup kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni yang lewat dari hidup kita, yang tersisa diberkahi sama Allah, dan semoga kita menjadi orang yang diterima ibadahnya, Ramadannya, puasanya, kemudian sholat malamnya, dan kita mendapatkan hati yang bersih, hati yang lembut, hati yang terang, hati yang gampang untuk diajak dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga athar rahmatillah, bekas dari rahmat Allah itu dapat kita lihat di sisa umur hidup kita, dengan semakin sayang kita dengan keluarga, semakin baik kita dengan sesama, semakin rahmat kita dengan ciptaannya, dan semakin berakhlakul karimah kita
dalam berkata-kata ataupun dalam berbuat dengan sesama. Allah Subhanahu wa taala waliyyu dzalik, mampu untuk memberikannya untuk kita semuanya, dan semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, ya Allah ya Allah ya Allah. Nas'aluka kama amartana, kami minta kepadamu sebagaimana yang kau perintahkan, maka jawab sebagaimana yang kau janjikan. Minta kami kepadamu ya Allah hati yang terjaga, hati yang hidup, hati yang tersambungkan dengan kecintaan yang kuat denganmu dan dengan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matikan kami dalam keadaan syahid dalam kecintaan dan kerinduan kepadamu dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuatkan cinta kami kepadamu, kuatkan cinta kami kepada Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cabut dari hati kami cinta dunia, cinta hormat, gila hormat dengan sesama. Cabut dari hati kami gila hormat, gila dunia, dan ganti dengan cinta kepadamu yang sejati, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, permintaan ini sangat tinggi, sangat agung, rasa-rasanya tak sesuai dengan amalan-amalan kami, tapi kami bisanya hanya meminta untuk menunjukkan bahwa kami butuh, fakir kepadamu, butuh pertolonganmu. Ya Rabbi, jika belum kami pantas menerimanya sekarang, pantaskan kami menerima cinta yang tinggi ini saat kami menghembuskan nafas terakhir nanti, saat sakaratul maut nanti. Ya Rabbi, tampakkan kemustajaban doa ini ya Allah, tampakkan barokah dari majelis ini ya Allah, saat kami pulang menghadapmu hari terakhir kami di dunia. Saat itu bersamaan dengan kerinduan yang memuncak akan jumpa Nabi Muhammad dan sahabatnya, serta berjumpa dengan guru-guru kami di alam barzakh. Ruh kami bisa bersilaturahim dengan ruh mereka, bersambung dengan mereka, jumpa di alam barzakh dengan mereka, kumpul dengan mereka. Jangan kau usir dan jangan kau jauhkan kami dengan mereka. Ya Allah, memintanya sekarang, kabulkan sesuai yang kau inginkan, yang kau tentukan untuk kami ya Rabbal Alamin. La tukhayyib raja'ana, jangan kosongkan harapan kami, jangan permalukan kami, jangan hinakan kami, jangan usir kami. Katanya engkau malu menolak tangan yang sudah diangkat menghadap kepadamu. Katanya engkau malu menolak tangan yang sudah diangkat menuju memohon kepadamu. Ini dia tangan kami angkat berharap kepadamu, ngemis kepadamu. Catat yang hadir ini, muslimin dan muslimat, jadi orang yang selamat di dunia dan akhirat. Catat nama-nama mereka, bebas dari azab nerakamu, bebas dari azab kuburmu, bebas dari sakitnya sakaratul maut. Ya Allah, meminta kami kepadamu sekarang, mohon kami kepadamu saat ini, ngemis kami kepadamu ya Allah. Selamatkan semua yang hadir ini, kumpulkan lagi nanti di sorga. Kau takdirkan kami hidup sezaman, kau takdirkan kami hidup sesama, kumpul di satu tempat ini. Takdirkan kembali untuk kumpul di sorgamu nanti ya Allah. Jangan cerai beraikan kami, kuatkan persatuan kami, satukan hati kami sebagaimana kau satukan jasad kami. Jadikan majelis ini sebab turunnya hidayah, sebab turunnya rahmat untuk semua umat Islam, khususnya kota Ambulu yang kami cintai ini ya Allah. Jadi penyebab turunnya berkah darimu untuk semua ya Rabbal Alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan jika datang ajal itu, kami mohon kepadamu, kuatkan kami menyebut namamu, akhiri nafas kami dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.